seen. Courage. Selamat malam Pramal semua. Sore-sore gini kayaknya paling enak nonton film sih. Pas deh nih, Mimin punya film survival yang menegangkan banget. Film tahun 2011, judulnya Sanctum. Film ini nyeritain tentang petualangan mengeksplor gua Esa Allah yang ada di Papua Nugini. Tapi, petualangan ini malah berujung bencana. Wow, pemain utama di film ini ada Reese Wakefield yang berani jadi Josh McGuire, Johan Griffith yang jadi Carl Harley, si pendana ekspedisi, Alice Perkinson yang jadi Victoria Elaine, pacarnya si Carl, dan terakhir ada Richard Roxburgh yang berani jadi Frank, ayahnya Josh. So, tunggu apa lagi? Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal filmnya ini, lokasinya di Papua Nugini ya Pramal. Ada Josh nih, dia nyambut kedatangan Carl sama pacarnya si Vic. Habis itu, mereka langsung capcus lagi ke Gua Esa Allah, gua bawah air yang ada di Papua Nugini. Sampai tuh mereka. Aduh, kok ngeri banget ya guanya begitu. Di dalam gua, udah ada Frank sama timnya, George, JD, Jude, sama Liz yang lagi nyelam. Mereka udah berminggu-minggu ngejelajah di gua itu. Mereka bikin camp yang posisinya udah makin dalam dari mulut gua, yang mereka sebut forward base. Sementara itu, Sersan Jim sama anak buahnya lagi sibuk mindah-mindahin tabung oksigen yang udah gak kepake. Soalnya, mereka dapat kabar ada badai besar di pesisir. Ini Frank penasaran sama satu bagian yang belum mereka eksplor. Kata George kalau mau ke sana cuma punya waktu 2-3 hari. Masalahnya kan badai besar, pasti guanya bakal banjir. Dari atas si Carl ngubungin Frank. Dia marah karena Frank belum nemu jalan lagi buat dieksplor selanjutnya. Sekarang gantian, giliran Josh. Frank ngomelin Josh gara-gara tabung bailout atau tabung cadangannya nggak dianterin sama Josh. Si Josh tuh kayaknya nggak suka ya ekspedisi gua kayak gini. Oke, Frank mau ngelanjutin nyari jalannya nih. Dia nggak mau ngajak Judes yang kelihatannya udah kecapean banget. Tapi Judes tetap maksa ikut. Dia nggak mau sampai Frank nyelam sendirian. Di atas udah pada siap-siap juga nih mau masuk ke guanya. Mulai nyelam mereka. George ngikutin mereka pakai drone. Mereka udah ketemu sama Liz nih yang lagi dekompresi. Ini Frank nemu celah. Dia penasaran mau masuk ke situ. Karena sempit, mereka ngelepas tabung cadangan mereka. Aduh, kesangkut tuh alat rebreathernya si Judes. Untung aja bisa dia tarik tuh. Udah panik banget itu tadi dia. Mereka berhasil keluar dari celah sempit itu. Dan ternyata itu jalur baru. Di atasnya ada permukaan sekitar 100 kaki atau 30,5 meteran. Frank yakin di sana pasti ada sistem gua baru. Mereka nggak bisa langsung naik ke sana. Jadi mereka mutusin balik dulu. Seenggaknya ada laporan terbaru lah ya buat si Carl. Ini lagi mau balik ke camp, tiba-tiba ada kebocoran di selangnya Judes. Pas mau dicek sama Frank, malah putus itu selangnya. Akhirnya Frank ngasih masker oksigennya buat ganti-gantian napas sama Judes. Si Judes bukannya tenang malah makin panik. Dia malah egois mau pakai maskernya sendirian. Ya udah sama Frank ditarik paksa. Ya kalau enggak bisa meninggoy juga lah dia. Akhirnya Judes tewas. Jasadnya tetap dibawa balik sama Frank. Di sisi lain, Josh ngeliat kejadian itu dari monitor. Dia kecewa sama ayahnya. Dia jadi mikirnya tuh ayahnya yang ngebunuh Judes karena gak mau berbagi oksigen. George nyoba nengahin masalah ini. Dia tetap membela Frank karena emang Frank gak salah. Kan dari awal emang si Judes yang maksa ikut. Padahal dia lagi kecapean abis naik buat ngambil tabung cadangan. Ya itu juga gara-gara si Josh kan gak mau bawain ke mereka. Lagi debat-debat, si Frank udah ada di belakang mereka. Akhirnya mereka berhenti berdebat. Sementara itu, Sersan Jim nyoba ngubungin mereka. Dia mau ngasih tahu kalau badai yang besar banget bakal menghantam lokasi mereka lebih cepat dari perkiraan. Tapi sayangnya saluran komunikasi mereka terputus. Mereka jadi nggak tahu gimana kondisi di luar. JD sama Liz diperintahin buat naik ke permukaan.
Nah si Josh mau ikut juga. Ngeliat emosinya Josh yang lagi gak stabil, Luko ngajuin diri buat nemenin Josh. Baru juga jalan, kedengeran suara petir gede banget dari luar. Wah, air udah mulai ngalir masuk tuh. Josh nyoba ngubungin Jim. Dan kesambung nih. Jim ngasih tahu kalau badainya berubah jadi topan. Nah loh, mana ayahnya? George, Carl, sama Vic masih ada di bawah sana kan? Airnya makin deres. Mereka semua kedorong sama airnya. Liz sudah terlanjur manjat, jadi kesangkut tuh. Mereka ngeliat ada celah di balik airnya. Mereka nyoba manjat ulang. Liz sama JD berhasil naik. Tapi Josh berubah pikiran. Dia nggak mau ninggalin ayahnya. Ya udah, akhirnya dia balik ditemenin sama Luko. Ini mereka udah mau kabur. Tapi nunggu si Carl dulu nih, lagi nyelam dia. Nggak tahu udah mau banjir. Aduh, ngeri banget ngeliat mereka manjat. Mana ada air ngalir, kan jadi makin licin. Pas nih, si Josh datang. Pakai segala ngasih tahu kalau guanya udah banjir. Ayahnya juga udah tahu, mas. Dia disuruh nyiapin tali buat bantu mereka semua naik. Ya, batu tempat Josh ngiketin talinya bergerak nih, gak kuat nahan berat. Plus kedorong air juga kan. Luko nyoba nahan batunya, tapi kayaknya sih gak akan kuat. Kedorong air yang makin deres, Vic sama Josh jatuh lagi ke base camp yang sekarang banjir. Luko yang gak kuat nahan batunya juga akhirnya jatuh dan batunya nutup lubang itu. Luko keseret arus, masuk ke dalam terowongan bawah air. Sekarang mereka balik ke forward base buat bawa apapun yang berguna. Ya kayak tali, baterai, tabung rebreather, ya gitulah ya. Tujuan mereka mau ke tempat yang baru aja mereka temuin. Si Vic mulai panik nih. Dia cuma dikasih tutorial singkat cara nyelam. Udah gitu disuruh pakai pakaian selamnya si Josh lagi. Gak mau lah dia. Ini si Josh nemuin Luko. Mukanya rusak gitu, tapi masih hidup. Frank ngeliat Luko udah gak ada harapan hidup. Udah patah semua tulangnya, apalagi luka di mukanya. Dia sempet ngebisikin sesuatu sebelum akhirnya nenggelemin si Luko. Dia gak tega kalau temennya kelamaan ngerasain kesakitan kayak gitu. Oke, ini mereka mulai nyelam nih. Aduh, si Vic yang paling belakang kesangkut nih. Ditunggu agak lama kok gak muncul-muncul. Selamat, berhasil lolos dia. Sekarang mereka tinggal lanjutin naik ke atas. Sampai juga nih akhirnya di permukaan gua baru. Tapi ini si Vic hipotermia, kedinginan lah. Dia kan gak pakai pakaian selam. Mana si George juga kayak gak enak badan gitu. By the way, si George ini tuh tadinya penyelam ahli juga. Cuma karena sakit, dia dicabut izin nyelamnya. Sambil istirahat dulu di situ, Frank maksa George buat ngirup oksigen biar gak sakit lagi. Di sini, Carl ngajak Frank buat ngejelajah tempat itu sambil nunggu tim penyelamat datang. Tapi Frank bilang gak akan ada yang nyelamatin mereka. Semua pasti mikirnya mereka udah mati. Selain itu, air juga bakal naik terus. Sekarang tujuan mereka ngikutin jalan ini sampai tembus ke laut. Tapi George makin gak kuat. Pas Josh nyamperin dia masih berusaha buat nerusin jalan. Gak lama dia berhenti lagi. Dia nyuruh Josh duluan, nanti dia nyusul. Ayahnya tahu banget nih, si George pasti kenapa-kenapa. Dia langsung balik nyari George. Bener, si George tinggalin barang-barangnya di situ. Dianya ngumpet. Dia gak mau ngebebanin yang lain. Akhirnya mereka nyerah nyari George gak ketemu-ketemu. Udah agak tenang, mereka lanjut jalan. Ini mereka mentok. Depan mereka ada lubang gede dan udah penuh air di bawahnya. Frank ngeliat ada jalan di seberang. Ya mereka harus nemu cara biar bisa nyebrang ke sana. Frank punya ide. Mereka harus masang tali buat nyebrang. Di sini yang jago manjat tebing itu kan si Josh ya. Dia langsung ngajuin diri. Berhasil tuh dia. Sampai ke sisi jalan satunya. Si Carl sama barang-barang udah aman tuh sampai di seberang. Tapi pas giliran Vic, rambutnya kesangkut. Sampai kulit kepalanya kekelupas gitu. Saking udah gak bisa nahan sakitnya, dia mau motong rambutnya pakai pisau. Yang kepotong malah talinya. Akhirnya dia jatuh dan tewas. Semenjak ngelihat pacarnya tewas, si Carl jadi gak stabil nih emosinya. Abis nyoba nenangin Carl sama Josh, mereka lanjut jalan. Sialnya, jalan buntu lagi guys.
Mau nggak mau, Frank yang nyelam buat nyari jalan. Soalnya alat vibrator mereka cuma sisa 1. Tiba-tiba si Carl kabur, nyelam bawa alat vibratornya. Sempat dikejar sama Frank, tapi Carl berhasil lolos. Bingung udah nih harus gimana lagi. Ini si Josh tiba-tiba dengar ada suara gemericik air. Ternyata ada celah di situ. Mereka manjat di celah tebing sempit kayak gitu coba. Aduh. Courage. Oke, udah berhasil naik nih. Sekarang mereka tinggal ikutin jalan. Nah, mulai ada cahaya. Jadi semakin semangat tuh mereka. Ternyata terowongan tadi bawa mereka ke sebuah gua yang diterangin cahaya matahari. Di situ ada tank amfibinya Jepang pas Perang Dunia Kedua loh. Berarti mereka deket pantai dong. Tapi sayangnya, lubang itu tuh satu-satunya jalan keluar. Dan mereka nggak bisa manjat ke sana. Udah gelap. Untung si Josh bisa bikin obor darurat tuh. Malam itu, mereka masuk lagi ke gua. Josh nemuin sungai. Sampai akhirnya mereka nemuin Carl yang udah makin stres. Gara-gara dia nemuin jasad pacarnya. Frank langsung ngajak Josh pergi, ninggalin si Carl. Ini si Josh langsung nyari jalan. Dia nemu celah yang mungkin jalan keluarnya nih. Pas Frank mau manggil si Carl, tiba-tiba Carl mau mukul kepala Frank pakai batu. Tapi untungnya kena tangan. Si Frank udah lemah, diangkat terus dijatuhin lagi, pas banget di atas batu stalagmit, ketusuk itu punggungnya. By the way, tahu kan ya batuan lancip yang biasanya ada di gua mengarah ke atas itu? Dia mau nyoba mukul si Josh juga, tapi keburu dibakar duluan sama si Josh. Gelut tuh mereka, sampai akhirnya Carl kalah. Begitu sadar, dia langsung pergi nyelam gitu aja. Ini Frank nyuruh Josh bawa dia ke air. Ternyata dia udah nyerah. Dia nyemangatin Josh. Dia minta Josh buat nenggelemin dia. Lama-kelamaan Josh juga nggak tega ngeliat ayahnya nahan sakit kayak gitu. Ya udah, mau gimana lagi? Akhirnya dia ikutin permintaan ayahnya. Abis itu dia lanjut nyelam. Dan nggak jauh dia nemuin Carl yang udah nggak bernyawa. Dia udah kehabisan oksigen nih. Dia harus buru-buru nemuin permukaan. Sampai akhirnya, dia udah benar-benar lemas kehabisan oksigen. Kehabisan harapan hidup juga. Tiba-tiba dia dikasih bayangan ayahnya yang nyemangatin dia lagi. Pas dia buka mata, harapannya terjawab. Itu lautan. Dia berhasil keluar dari air, terus merangkak ke pantai. Dia dibantu sama nelayan yang ada di sana. Ya, itu tadi alur cerita dari film Sengtam. Wih, keren banget nih film. Paling deg-degan tuh ya, emang nonton film orang kejebak di air kayak begini. Kalau kalian jadi mereka, kira-kira kalian bakal kuat bertahan gak sih? Apa mau lambaikan tangan ke kamera aja? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.